Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai istirahatnya? Sudah, Ibu. Sudah pada makan? Sudah, Ibu. Sudah ya Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin? Wajib. Muhammad Fahri. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini siapa yang nggak hadir? Baiksa. Baiksa. Terangannya? Sakit. Oke, minggu lalu Ibu udah masuk materi mengenai genetika, yaitu terdiri dari DNA dan juga RNA. Yang masih ingat perbedaan antara DNA sama RNA? Masih. Apa perbedaannya antara DNA dan juga RNA? DNA memiliki rantai ganda, sedangkan RNA rantainya tunggal. Kalau DNA mempunyai rantai Ganda, sedangkan RNA memiliki rantai tunggal. Oke, kalau jenis gulanya perbedaannya apa antara DNA sama juga RNA? DNA deoksiribosa, sedangkan RNA ribosa. Gulanya deoksiribosa bagi DNA, kalau RNA adalah ribosa. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai yang namanya adalah hukum Mendel. Jadi tujuan kita mempelajari hukum Mendel ini adalah tentang menganalisis pola-pola pewarisan sifat dalam makhluk hidup dan juga menghitung hasil persilangan sampai mendapatkan fenotip dan juga genotipnya menggunakan diagram Punnett. Nah, di sini ada gambar apa ini? Ada sebuah keluarga. Nah, jadi pernah nggak kalian memperhatikan bahwa ada saudara kalian nih, kakak atau adik, yang ada yang miliknya ayah, ada yang miliknya ibu gitu. Bagaimana kalau di keluarga kalian bagaimana? Keluarganya Hanifah Mona coba misalnya. Kalau Mona sendiri lebih mirip ke ayah atau ke bundanya? Ya Hanifah, nah, menurut kamu lebih mirip ayah atau bunda? Dilihat dari apanya? Dari wajahnya. Anak kan dari kucing itu misalnya nih ada yang bulunya warnanya kuning, ada yang warnanya putih, padahal indukannya warnanya belang, kuning belang gitu. Dan berarti ada yang beda-beda nih antara yang kuning dan juga ada yang putih, ada yang sama induknya, ada juga yang beda. Kenapa bisa itu terjadi? Karena ada kombinasi dari gen ayah dan juga gen ibu, jantan atau juga gen keanekaragaman ciri-ciri fisik dari kalian sendiri. Jadi antara ayah, antara ibu bisa menghasilkan keturunan yang berbeda. Misalnya ayahnya tinggi, ibunya pendek, nah itu nanti akan terjadi kombinasi keturunannya. Ada yang keturunannya ibunya tinggi, ada yang pendek. Jadi ada memahami tentang pewarisan sifat. Yang kedua, bisa menjelaskan munculnya penyakit keturunan melalui konsep yang namanya dominan dan juga resesif. Kita bisa tahu di mana penyakit genetik seperti ada hemofilia, ada buta warna, ada juga thalassemia. Nah, itu dapat diturunkan orang tua ke anak. Nah, hasil persilangannya akan menghasilkan yang namanya keturunan atau anak. Ada yang disebut dengan filius atau filia atau dilambangkan dengan huruf F. Lalu ada juga genotip. Genotip itu adalah sifat yang tidak tampak yang ditentukan oleh pasangan gen dalam individu. Ini memiliki gen M besar, yang ketiganya M kecil, Fenotipnya yang M besar berarti menyatakan warna merah. Yang M kecil menyatakan warna putih. Lalu kita harus mencari yang namanya gametnya atau sel kelaminnya dari si genotip itu. Ini 100% berwarna ungu karena B besar menyatakan warna ungu. Lalu disilangkan dengan sesamanya, B besar B kecil, B besar B kecil. Lalu kita bikin lagi diagram Punnett-nya. Sama hasil adalah rasionya atau perbandingannya adalah 3:1.
ungunya jumlahnya ada 3 nih, dan putihnya ada 1. Kalau misalnya dicari lagi persentasenya, kalau yang ungu berarti karena ungu jumlahnya ada 3, jumlah keseluruhannya ada 4, jadi 3/4 dikali 100%. Berapa itu? Kelompok 1. Terus sini kelompok. Lalu kelompoknya siapa di sawah ya? Sama kelompoknya kita. Kan gitu. Kertas HPS-nya masing-masing. Nah, di depan di papan tulis ini ada beberapa soal mengenai persilangan monohibrid dan juga dihibrid. Ya. Di sini ada angka-angkanya nih, ada yang angkanya 5, ada yang angkanya 15, ada yang angkanya 10. Itu adalah skor dari soal tersebut. Jadi setiap kelompok ini harus mengambil yang pertama 1 dulu. Jadi pokoknya intinya kalian mengambil soal dengan mungkin sesuai kalian mau skor yang rendah atau mau skor yang banyak. Jadi nanti kalau misalnya soalnya udah selesai, kamu harus cek dulu ke ibu itu jawabannya udah benar atau belum. Kalau misalnya benar, berarti kalian berhak untuk ambil soal lagi. Skor yang terbanyak, yang paling tinggi berarti itu adalah dapat sisa. Random lagi. Kelompoknya Ainun coba maju ke sini sebelahnya. Soalnya adalah pada tanaman kacang RC Kecil berarti gametnya adalah U kecil. Disilangkan menjadi, kita harus namanya diagram punet, yaitu U besar kecil nih, yang ini ditaruh di bagian atas, besar U kecil. Yang U kecil ini kita taruh di bagian yang bawah. Lalu kita silangkan. Yang U besar, U kecil, U besar, U kecil masih ada dominan, warnanya adalah. Ini saya akan menjelaskan soal nomor yang ke-13. Tanaman berbunga merah berbatang tinggi, M besar, M kecil, T besar, T kecil. Disilangkan dengan tanaman berbunga merah berbatang pendek, M besar, T kecil, T kecil. Diketahui gen M dominan terhadap gen M dan gen T dominan terhadap gen T. Berdasarkan persilangan tersebut, keturunan yang dihasilkan akan... Tadi kesimpulannya ada apa? Ada persilangan, ada apa aja? Ada 2. Persilangan monohibrid dan juga persilangan dihibrid. Kalau persilangan monohibrid
hibrid berarti dia hanya ada satu sifat. Kalau persilangan dihibrid dia ada dua sifat yang berbeda. Kalau gitu cukup sekian dan terima kasih pembelajaran hari ini mengenai hukum Mendel. Berarti minggu depan Jumat besok berarti mengenai tentang persilangan penyimpangan semu hukum Mendel. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.